Hai guys, oke kembali lagi di YouTube channel Ica. Nah kali ini Ica bakal ngebawain teman-teman Ica yang beda lagi untuk ngejelasin apa? Ngejelasin mengenai metode-metode pengembangan perangkat lunak. Pasti kalian semua di sini tahu kan? Metodenya tuh pasti banyak banget, mulai dari agile, waterfall, prototyping, sampai spiral dan lain-lain. Tapi tim Ica kali ini akan menjelaskan tiga tipe model atau metode untuk mengembangkan perangkat lunak. Apa aja itu? Yang pertama ada agile, kemudian ada prototyping, dan juga yang ketiga ada spiral. Kalian penasaran kan gimana sih penjelasannya dan apa perbedaan antara satu metode dengan metode lainnya? Yuk kita ikutin, dan penjelasan pertama akan dimulai dengan Lia. Tapi sebelum itu, Ica bakal ngenalin atau memperkenalkan anggota tim Ica dulu. Bisa di next? Kita lihat, yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kemudian juga ada Amalia yang akan memulai materi mengenai agile. Kemudian ada Kadek Dian Novianti yang akan menjelaskan perbedaan antara ketiga metode tersebut, dan juga ada Bagastia yang akan menjelaskan mengenai prototyping metode. Dan yang terakhir itu ada Suryang yang akan menjelaskan mengenai spiral metode. Nah, kita akan mulai sekarang. Untuk lihat, dipersilakan. Oke, terima kasih waktunya Ica. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Agile Development. Next. Nah, jadi apakah kalian tahu Agile Development ini adalah sebuah metode pengembangan perangkat lunak atau software yang mengutamakan kolaborasi tim, iterasi cepat, dan fleksibilitas yang tinggi. Nah, prosesnya ini juga dilakukan dalam siklus pendek yang disebut dengan sprint. Kenapa sih kita harus pakai Agile? Karena Agile ini cocok untuk aplikasi yang butuh perubahan dengan cepat, yang menghadapi kebutuhan pasar yang dinamis. Next. Nah, selanjutnya di sini ada proses dari agile development itu tadi. Jadi prosesnya yang pertama kita harus lakukan adalah set requirement, di mana set requirement ini kita harus mengetahui dulu kebutuhan dari software tersebut, mulai dari desainnya, kebutuhan fitur-fiturnya, dan lain sebagainya. Kemudian desainnya ini adalah estetika artnya atau UI UX-nya dari aplikasi tersebut. Kemudian development ini adalah code yang disiapkan untuk merealisasikan desain yang sebelumnya sudah kita buat. Kemudian ada tahap testing, di mana tahap testing ini kita cek apakah terjadi bug atau tidak. Kemudian pada tahap deployment itu adalah tahap di mana user mencoba menggunakan aplikasi atau software yang sudah kita buat tadi, kemudian akan direview atau ditinjau ulang, kemudian akan di-deliver lagi atau dikembalikan lagi ke user pengguna software tersebut. Kemudian setelah jika terjadi sesuatu yang tidak bisa kita saat user melakukan testing itu tadi di delivery, akan dilakukan feedback. Nah, di feedback ini akan banyak sekali komentar-komentar atau kebutuhan yang biasanya untuk tahap di pengembangan. Nah, setelah dari feedback itu tadi, kita bakalan mengulang lagi pada setup requirement gitu. Next-nya, selanjutnya ada tentang use case, di mana use case ini adalah salah satu contoh aplikasi-aplikasi atau software yang menggunakan agile development ini. Next-nya. Nah, salah satunya itu adalah Trello dan Spotify, di mana Trello dan Spotify ini menggunakan metode agile untuk memastikan produk mereka itu terus berkembang dan sesuai dengan kebutuhan para penggunanya atau sesuai dengan user. Nah, agile juga digunakan oleh Microsoft dalam pengembangan fitur-fitur mereka. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Ica. Oke, terima kasih Lia atas penjelasannya yang luar biasa. Dan selanjutnya kita akan ngebahas nih metode kedua, yaitu prototyping metode. Bagas sudah ready? Let's go! Baik, terima kasih kesempatannya Ica. Saya di sini akan menjelaskan mengenai prototyping model. Next. Jadi yang kalian perlu ketahui adalah definisinya, yaitu pertama,
Prototyping merupakan model yang melibatkan pembuatan versi awal perangkat lunak yang dapat diuji oleh pengguna. Prototyping ini dapat diperbaiki berdasarkan pembalik seperti mencapai hasil akhir hingga hasil akhir maksudnya. Bisa di next. Kemudian kenapa harus model prototyping yang digunakan? Yang pertama ada fleksibilitas proyek yang dimana berguna untuk proyek itu lebih sepenuhnya jelas atau dapat terus berubah. Kemudian yang kedua alasannya adalah antarmuka prototyping, di mana dapat membantu menciptakan antarmuka pengguna yang lebih mudah melalui perbaikan desain berbasis masukan langsung. Kemudian ada alur prototyping model. Yang pertama ada initial recruitment, yaitu di mana penggunaan dasar-dasarnya. Kemudian ada desain, di mana di desain ini merupakan pembuatan desain kerangka kerja. Kemudian melakukan prototyping, di mana melakukan permodelan. Kemudian ada customer evaluation, itu memberikan prototyping pada customer sehingga customer mendapatkan feedback. Jika customer telah puas dengan hasilnya, akan lanjut ke satisfied. Jika tidak, akan mengulang lagi seperti review pada review updation. Kemudian mengulang terus seperti itu sampai customer puas. Kemudian akan dilakukannya desain detail, development, testing, dan maintenance, di mana itu dapat merupakan pemeliharaan dari sebuah prototyping tersebut atau yang telah di develop. Kemudian di next. Nah, ada use case of prototyping. Ini adalah aplikasi atau apa saja yang bisa digunakan. Yang pertama ada Figma yang kita familiar, yaitu menggunakan pendekatan prototyping untuk memberikan alat desain interaktif pada pengguna yang kemudian diuji secara terus-menerus untuk perbaikan. Selain Figma ada juga Adobe XD yang dimana juga menggunakan prototyping dalam siklus pengembangannya. Bisa di next. Mungkin sekian saja dari saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bagas atas penjelasannya. Nah, nih, sekarang merupakan metode yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu mengenai spiral model. Nah, untuk penjelasan ini akan dilanjutkan oleh Surya. Surya, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Ica. Di sini saya mendapat metode yang terakhir dipilih kelompok kami, yaitu spiral model. Spiral model adalah metode yang melingkar dari titik pusat hingga ke titik akhirnya. Di spiral model ini adalah metode pengembangan suatu dalam software engineering yang dilakukan secara berulang-ulang dalam siklus tertentu. Next. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, apa itu spiral model? Spiral model adalah model yang menggabungkan elemen dari metode iteratif dan waterfall dengan fokus pada pengelolaan risiko setiap tahapan pengembangan yang dilakukan dalam siklus yang berulang-ulang. Kenapa harus spiral model? Cocok dalam proyek besar dan kompleks dengan risiko tinggi yang membutuhkan pengelolaan risiko di setiap fase pengembangan suatu software. Next. Nah, di sini contoh development dari metode spiral model. Yang pertama itu di titik awal dari sebuah lingkaran yang berulang-ulang atau siklus tertentunya ada planning. Planning itu adalah proses pertama dalam perencanaan suatu spiral model hingga dapat menentukan jalur dari suatu sistem itu dapat berarah kemana. Dan yang kedua di lingkaran yang selanjutnya yaitu risk analysis atau risk reduction prototyping, yaitu para engineering atau software-software yang akan dimodelkan ini akan dianalisa setiap risk atau ancaman atau kendala yang akan terjadi di kedepannya. Yang ketiga adalah engineering coding testing. Di tahap ketiga ini akan mulai membuat suatu coding atau testing yang akan direncanakan setiap bulannya atau setiap jadwal yang ditentukan dari planning yang pertama. Setiap coding testing ini akan dilakukan secara bergantian atau sesuai job dari setiap pengcoding yang akan mengoding suatu software tersebut agar menjadi suatu prototyping yang bisa ditesting. Yang keempat adalah evaluasi. Di tahap evaluasi ini, para coding atau engineering akan
memberikan suatu prototipe yang akan diuji cobakan ke suatu konsumen agar dapat melihat ada suatu bug atau suatu permasalahan dalam suatu sistem atau software yang dibuatnya itu. Jika terjadi dalam suatu bug atau kesalahan, maka itu akan dilakukan secara berulang lagi, seperti planning, risk analysis, dan engineering coding. Lagi dilakukan evaluasi, maka dari itu metode ini disebut dengan spiral model yang terus berulang kali dalam siklus tertentu hingga tahap ke akhir agar menjadi suatu software engineering yang dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Next. Use case of spiral model. Yang pertama ini juga populer untuk pengembangan perangkat lunak perbankan besar seperti sistem manajemen data inflasi di suatu bank. Dan yang kedua adalah NASA dan Boeing menggunakan spiral model dalam proyek teknologi tinggi yang melibatkan risiko besar. Next. Sekian bagian saya kembalikan ke moderator, ke Ica. Oke, terima kasih Surya atas penjelasannya yang sangat wow ya. Nah, kali ini guys, ini merupakan poin terakhir yang bakal kita beritahukan kepada kalian semua, yaitu perbedaan di antara spiral model, prototyping, dan juga agile. Nah, kali ini akan dijelaskan oleh Dian. Silakan Dian. Baik Ica, terima kasih atas waktunya. Nah, gimana nih teman-teman, udah pada ngerti belum tentang apa itu agile, prototype, dan juga spiral model? Nah, sekarang aku bakal ngejelasin apa aja sih perbedaan antara ketiga hal tersebut. Nah, langsung aja mulai dari hal yang pertama, yaitu agile. Perbedaannya itu di pengembangan berulang, fleksibel. Nah, ini tuh biasanya cocok untuk proyek dinamis, yang berfokus pada tim dan umpan balik yang cepat. Selanjutnya ada prototyping, yaitu berfokus pada pengujian visual dan interaktif. Ini biasanya cocok untuk proyek dengan fokus antarmuka pengguna atau yang kurang jelas kebutuhannya. Selanjutnya yang terakhir ada spiral model, cocok untuk proyek besar dengan resiko tinggi, kombinasi perancangan yang ketat, fleksibel, dan juga pengelolaannya. Sekian, saya akan balikan kepada moderator. Oke, jadi itu dia pembahasan kita kali ini mengenai 3 metode untuk pengembangan rekayasa perangkat lunak ya. Jadi, teman-teman jangan sampai salah pilih metode ya dalam mengembangkan suatu perangkat lunak. Jadi, biar nggak salah dari awal, mari kita belajar bareng-bareng mulai dari saat ini, oke? Mungkin itu saja dari tim Ica kali ini. Sekian atas presentasinya, dan kita say goodbye dulu guys. Oke, dan terima kasih untuk tim-tim Ica yang sudah bekerja sama. Oke, kita akan tutup presentasi hari ini. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye.